Oke. Jadi gini yuk, taruh. Nah, kita kan habis lulus nih, jadi banyak banget orang-orang yang mikirnya habis lulus mau kemana, cari kerja apa segala macam. Menurut lo, kan dulu di sini nih di rumah Tafid deh, rumah Tafid. Menurut gua tuh, kalau gua sendiri bukan yang dikejar bukan uang apa segala macam. Pertama kali lah ya boleh lah ngejar uang buat kehidupan sehari-hari, tapi harapan itu yang paling penting. Harapan lo buat rumah Tafid yang lo sedang perjuangkan ini apa menurut? Yang pertama-tama harapan saya sendiri sih buat rumah Quran ini adalah sebagai wadah buat para teman-teman semua, baik itu pun mau dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai dewasa pun, untuk mewadahi mereka supaya mengenal Al-Quran itu seperti apa gitu. Dari baca Al-Qurannya, dari ilmu Al-Qurannya, bahkan sampai menghafal, bahkan sampai ke tafsir pun insya Allah kami bisa wadahi gitu. Karena maksudnya pada akhirnya kan semua tuh tentang pendidikan ya. Kita hidup 12 tahun di pendidikan ya. Premis kita ya itu. Premis kita ya pendidikan. Ntar ke depannya nggak mau gimana, tujuannya mau gimana ya. Karena premisnya udah pendidikan, mau nggak mau ya kita terjun ke dunia pendidikan lah. Karena yang kita kumpulin, yang kita jalanin, yang kita sebagai experience ya atau pengalaman ya di situ gitu. Premis-premis yang kita buat ujung-ujungnya answernya atau bosnya ya ujungnya di situ, di ujung. Kita harus manfaatin apa yang udah kita punya lah, sesedikit mungkin gitu. Maksudnya pendidikan dalam artian bukan yang harus sekolah formal. Yang pendidikan kan banyak jalan. Tafid sendiri juga itu banyak karakter yang bakal lu perjuangkan di Tafid. Karakternya seperti apa menurut gue yang bagus buat orang yang mau Tafid nih? Karakter yang dibentuk pertama. Ini bentuk pertama karakter untuk orang-orang yang menghafal Quran atau ya Tafid, terserah Tafid mau ibarat penghafal Quran tapi luas lah, mau terjun ke dunia Tafid tuh yang pertama kali karakter yang dibentuk. Cinta sama Al-Quran dulu. Cinta sama Al-Quran. Karena dari awal kita cinta sama Al-Quran, itu semua bakal digampangin. Serius. Jadi saya punya pengalaman, ada beberapa teman saya yang dia tuh ngafal Quran atau apapun. Ini saya sebut diri saya dulu berobat baca Quran nggak bisa, bahkan tajwid masih belatet-beletet. Gue tau lah perjuangannya ya kan, kita bareng ya. Tapi di antara lu maju dikit lagi, kelihatan sedikit sini. Nah oke. Bahasa kasarnya kita punya satu kelompok atau halakoh. Di situ kita lihat, saya bisa melihat karena apa yang dimaksud cinta itu ngebangun asa pengorbanan. Jadi kalau dulu saya bahasa kasar saya nggak bisa apa, tapi karena saya cinta sama Quran jadi kayak jatuh hati lah, ya udahlah nafal Quran aja gitu. Bahkan dulu aja saya pernah bahasa kasar saya dulu anak karate ya, saya latihan karate, lomba. Tapi karena saya udah cinta sama Quran, ada satu waktu yang saya nggak bisa hilangin gitu untuk latihan karate, walaupun itu mau lomba ke nasional pun itu di waktu sore saya kasih waktu saya itu untuk dan saya ngapal gitu. Awal dari situ dulu kita cinta dulu, nanti lama-lama improve dari bacaannya kita kembangin, dari hafalan kita kembangin. Kalau udah cinta semua bakal dipermudahin. Lain waktu sama orang-orang yang dia tuh kayak apa tuh terpaksa, ataupun bahasa kasarnya dia kepengen gue jadi hafid Quran ini biar gini, itu malah susah di jalannya karena ya dia nggak dari diri sendiri gitu. Jadi gue suka sama quotes kayak love what you do ya kan, cintailah apa yang kamu kerjakan gitu, dan kerjakan apa yang kamu cintai. Itu benar-benar efek lah buat gue gitu. Berarti ibaratkan karakter dasar sebenarnya ini akhirnya in general ya, maksudnya nggak harus cuma Tafid. Kalau udah cinta ya lu mau berkorban gimana pun, lu memaknai
usahanya akhirnya bukan berkorban kan. Kayak lu dulu ngapal apa segala macem, gua tahu perjuangannya dari bacaannya masih jelek sampai sekarang udah mungkin bisa dibagikan ke orang lah kan. Rumah tahfidz ini kan salah satu misinya pasti berbagi ilmu dong kan. Jadi cinta sama apa yang mau kalian tuju, itu pertama ya. Ya, cinta dulu. Selain cinta mungkin apalagi? Yang membangun karakter yang berdasarkan Al-Quran. Lebih ke ini sih, akhlak Quraninya. Jadi kesehariannya dia tuh kita ubah sedikit demi sedikit gitu. Jadi kalau orang-orang mau kesini, sebenarnya sih kita nggak ada saya sih. Semuanya kita tampung gitu ya. Kayak guru saya mau ngikutin gitu kan. Habib Sadok ya maksudnya ya semua masuk gitu, semua saya masukin dan di dalam kita bentuk sedikit gitu. Tugas kita tuh hanya ngebentuk alat dia tuh mau jadi seperti apa, seperti itu. Tapi kepengenan saya kepengen ngebangun orang-orang yang ada di dunia tahfidz ini menjadi orang-orang yang berakhlak Quran gitu. Walaupun gak secara global, gak secara perfect lah, tapi sedikit-sedikit dia bisa ngerti akhlak Quran itu apa, ada perkembangannya. Ya sedikit kecil orang udah masuk ke rumah tahfidz, ada yang nanti dia bakal buat kedepannya nih ntar lulus dari rumah tahfidz itu kan jangka panjang banget lah. Sekarang itu kan goals, maksudnya goals umum banget, program-program yang deket-deket ini bakal lu lakuin apa ya yang paling program kan siapa tahu orang tertarik ntar boleh nih rumah tahfidz namanya ya rumah tahfidz Rumah Quran Ardani. Jadi program yang terdekat. Jadi program yang terdekat kami itu yang pertama kita lihat dulu nih. Jadi kita punya program tahsin, ikro sama tahfidz gitu, sama tafsir sebenarnya. Ya, tapi itu untuk kalangan. Kalau buat pertama-tama kita lihat dulu nih bacanya seperti apa gitu. Ya kita mau lihat dulu, kalau bacanya bagus ya kita bisa improve ke tahfidz. Cuma kalau bacanya masih butuh bimbingan ya kita improve lagi tahsinnya kayak gitu. Untuk hal-hal yang lain kami bisa kembangkan lagi kayak seperti fikih ibadahnya, sholat, wudu kayak gitu. Kan masih banyak warga-warga yang awam tentang wudunya. Bahkan saya dulu kecil aja saya wudu nih udah habis mandi gitu. Ini yang jadi pertanyaan buat saya, buat warga umum lah, halayak umum. Saya mandi udah kelar lah gitu, wudu kan masih basah, kecil lah dulu. Kata abang-abang ngomong ngapain wudu lagi gitu. Emang abang kan mau sholat, lah kan udah kita mandi itu tinggal sholat. Nah gitu, itu jadi pertanyaan besar, apakah bukan saya jatuhkan, tapi apakah emang seperti ini gitu loh, halayak umum memandang tentang syarat sholat itu kan wudu kayak gitu ya. Bagaimana sih cara tata fikih ibadah yang benar gitu. Jadi kami mengambil sumber-sumber kitab butuh aja nih. Kedisiplinan kecil itu juga diperhatikan yang ntar bakal di sini ya. Jadi kita mengajarkan bagaimana atau cara ibadah, cara yang baik lah gitu, yang baik sesuai dengan syariat gitu. Karena sekarang tuh pendidikan tuh lagi improve lah ya, maksudnya dari dulu pesantren yang sejarahnya pesantren kan ada tubuh ireng apa segala macam. Sekarang mulai media, orang bisa belajar dari media. Media tuh jadi salah satu hal yang terpenting sekarang. Penting. Jadi kita harus rumah tahfidz nih contoh. Ini harus ada pasti ntar ya media kita kembangkan, karena orang bisa tertarik. Sekarang semua orang pegang HP ya, media. Jadi rumah tahfidz nih mungkin kedepannya harus media kali ya. Iya, nanti kami juga bisa kembangkan. Kan kami di sini juga membuka pembelajaran offline dan online. Jadi ya pertama via Zoom, via Google Meet. Bahkan nanti ya bisa kami buka kajian-kajian jika memang sudah tahap-tahapnya gitulah. Gitu. Ya kami terus mengembangkan rumah tahfidz ini sebagai wadah untuk para masyarakat sekitar untuk belajar tentang bagaimana sih, apa itu Al-Quran, apa itu ya segala macam lah gitu. Mau apapun, misalnya apapun outputnya ntar ke
ke media, ke internet, apa ke offline, online, asalkan karakter dasarnya di rumah tafid ini udah terbentuk, ya pasti ntar itunya improve-nya kemana gampang lah ya. Ya, karena media memudahkan sih, Udah kayak dia bisa menjangkau jangkauan luas gitu. karena mau orang Kalimantan pun akhirnya bisa belajar tafid, Bisa belajar tahfidz, bisa belajar Al-Quran yang bahasa asarnya dia itu sama sekali belum mengenal, jadi dia bisa mengenal secara luas lewat online itu. Karena media online sebenarnya bisa digunakan dengan secara baik buat awal-awal lah, buat mau masuk, siapa tahu mau lebih intens lagi, ya datanglah ke akan datang gitu. rumah Bisa tafid. Alamatnya di mana nih? Alamatnya nanti saya Ya ditulis lah ya. Perlulah alamat, ntar bisa di. pokoknya di Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Tapi gua respect, maksudnya lu lulus ya langsung punya progres ya. Karena kalau nggak punya progres lulus itu sangat bingung. Betul. Paling nggak progres ini bisa jadi langkah awal lah. Terlepas ntar ke depannya gimana itu lu sendiri sangat senang ada progres ini, excited apa semangat apa segala. Senang banget. Lu pribadi nih ya, Gue pribadi benar-benar senang. Bahkan pertama kali kayak gue lulus ya, bahasa saya lulus. Ketika lulus, habis itu malam pertama, malam kedua saya udah ngerasa, Allah, saya pengen ngembangin apa yang saya bisa, apa yang saya dapat dari guru saya gitu. Mudah-mudahan ada jalannya, ya Allah, sih gitu. Tapi bahasa kasar, bahasa halekumnya gak mesti nganggur gitu, langsung gitu ya. Gak lama saya pengen dapat kerja, saya pengen bukan banggain orang tua ya, banggain orang tua nggak jadi beban gitu kan. Tapi dalam konteks saya pengen di arah yang saya tuh ngembangin dan bisa berbagi apa yang saya dapat gitu. Makanya ya alhamdulillah Allah jawab, gak lama kemudian ada seorang yang memberi saya jalan gitu. Ya udah, jalannya ke sini, saya sangat senang banget. Saya sudah mengajak teman saya juga ke sini. Ketika saya datang sini, alhamdulillah di sini masih merintis dari awal dan saya senang gitu kalau merintis dari awal. Jadi bahasa saya bisa belajar untuk membangun suatu wadah yang berguna bagi para masyarakat. Iya. Wah, tapi nggak lepas kemungkinan bikin dari awal tuh berat. Ya sebenarnya berat banget. Ada rasa berat ya. Iya. Bahkan bahasa kasarnya ya kita nggak boleh pesimis sih. Kita harus ada ikhtiar mau kan yang bahasa Allah ya, kita cuma jalanin aja, kita nggak tahu men ke depannya. Bahkan beberapa menit, beberapa detik ini kita nggak tahu nih apa yang terjadi. Tapi ikhtiar aja lah, mudah-mudahan Allah kasih jalan. Ya saya niat, yang penting niat kita baik, mau lillahi ta'ala, mau sama-sama belajar, insya Allah kasih jalannya. Saya percaya aja mau urus ya. Nah, gimana pun. Berat kalau dilakukan dengan tadi ya, dasar cinta ya nggak salah ya. Karena cinta itu membuat rasa diri ini senang gitu. Ya gue setuju itu. Karena ya kayak kalau hal kamu kan tahu cinta itu kan dalam hal-hal konteks yang kayak cinta kepada manusia ya. Iya. Ya gitu, kayak cinta kepada orang. Ya walaupun dia sengeselin apapun, seberat apapun, jangan hidup sama dia, tapi kalau udah cinta mah dopaminnya naik-naik aja, senang-senang aja ya, kayak ini aja. Sebenarnya lopat itu luas banget kan. Bisa ke benda, duit itu kan pekerjaan, cuman saya ngertinya bisa ke benda, bisa pekerjaan, bisa seorang, bisa hal lain macam. Cintai apa yang kamu pengen gitu, dan kerjain apa yang kamu cintai, apa jagalah gitu lah apa yang kamu cintai ya gitu. Itu paling efektif gitu. Emang kalau ngerjain sesuatu karena rasa cinta ya seneng-seneng. Cuman ya namanya manusia ya, ada rasa pesimis pasti. Nggak mungkin orang nggak ada rasa pesimis. Wajar lah. Itu robot sudah rasa pesimis. Robot pun aja bisa habis baterai, bisa capek gitu. Ya ntar di gejolak-gejolaknya itu ya harus inget lagi apa yang dasarnya lagi, apa tujuan kita, niat kita apa gitu. Ya, mudah-mudahan Allah kasih jalan terus, Allah kasih kekuatan bagi kami semua buat
ngembangin rumah Quran ini. Semoga ini adalah jalan terbaik buat kami juga, buat para masyarakat sekitar. Investasi kok, investasi masa depan dan akhirat juga kan. Udah, thank you. Besok bikin lagi kalau ada kesempatan. Terima kasih. Nah, yang mau nonton mau daftar ke Rumah Taufik boleh, nanti ntar ada ya kontaknya, ntar di share lah. Mohon Bisa DM. kalau saya pakai 5 hours Oh, soalnya ini jam istirahat. ya jam istirahat saya todong. Ayo bikin sedikit video, siapa tahu ntar banyak yang nonton apa gimana, bisa jadi jalannya kan gue dapet pahala juga. Siapa tahu. Jadi langsung ini tanpa ada apa-apa, pakai kaos langsung. Ayo coba bikin, nggak apa-apa. Santai tadi ya. Makasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gila berapa menit tuh? 15 menit. Oke.